Kemhezi merupakan salah satu lini sepeda elemen yang fokusnya pada keringanan dan juga kemudahan dalam penyimpanan. Nah, gimana kalau sekarang dia fokus ke spek sampai menghadirkan Kemhezi 11 speed? Ini dia videonya. For your information, Kemhezi itu bukan merek asli dari Elemen. Jadi ini merek tuh udah melalang buana di hampir seluruh bagian dunia dan terkenal banget di China. Tapi untuk di Indonesia lisensinya dipegang sama Elemen Indonesia. Nah, di depan gue udah ada Elemen Kemhezi 11 speed. Bagaimana impresinya? Seperti biasa kita mulai reviewnya dari depannya dulu. Kalau biasanya di Kemhezi untuk meringankan bobot sepeda dia pakai ukuran 16 in. Untuk yang Kemhezi 11 ini dia udah pakai 16 plus atau 16349. Nah, lu bisa lihat nih. Ukurannya sama seperti Elemen Troy dan juga Pikes 2. Jadi lebih besar dan menurut gua ini lebih ideal dengan rangkanya yang sekarang. Kalau lu bisa lihat juga sekarang ini modelnya tuh beda. Jadi di bagian fork dia udah pakai fork yang aluminium. Frame-nya juga dia pakai aluminium. Nah, ini bannya tadinya pakai Kenda Quest. Cuman gue udah ganti ke Swalby Kojak karena di video sebelumnya lo bisa lihat gue lagi bahas dan meneliti tentang si Swalby Kojak ini baik dari ketahanan dan juga model bannya. Jadi gue sengaja banget nih ganti sepeda ini pakai Swalby Kojak untuk lihat performance-nya tuh kayak gimana. Kalau lo perhatiin juga di bagian rimsnya, tulisan loose-nya ini tuh kalau lagi terang tuh kelihatannya kayak pelangi gitu. Tapi kalau misalnya malam kena cahaya lampu dia tuh terang putih gitu. HP juga dia pakai lucu depan belakang, nanti kita akan dengerin gimana suara jangkriknya. Nah, untuk bagian quick release-nya ini juga modelnya cakep banget menurut gua. Jadi minimalis modelnya, keren. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah detailing di bagian fork-nya. Nah, ini gua suka banget detailingnya. Lu bisa lihat nih ya, catnya tuh rapih banget, betul-betul nggak ada cacat sama sekali. Untuk bagian logo Kemhezi-nya, lu juga bisa lihat. Jadi modelnya tuh silver garis-garis gitu. Jadi kayak plat metalik dia tempel ke sini. Jadi tuh cakep banget. Dan detailingnya itu bukan cuma di bagian luar. Lu juga bisa perhatikan di bagian dalam fork-nya ini juga dicat. Dan catnya tuh timbul. Sama seperti di bagian sininya. Jadi kayak pelat ditempel ke sini tuh. Ada tulisan Hezi Plus-nya. Dan ini rapih sekali menurut gue ya. Good job banget untuk Kemhezi yang satu ini. Nah, untuk bagian rem, lu bisa lihat sekarang dia pakai Tektro. Kalau misalnya yang 3 speed, 5 speed, 9 speed dia masih pakai V-brake atau U-brake di bagian sininya. Nah, kalau ini dia udah pakai Tektro dan modelnya hidrolik. Lu juga bisa lihat rotornya, ini rotornya bukan bawaan dari Tektronya, tapi bawaan dari Ion. Ini udah dual zone, sama seperti punyanya si Elemen Troy, cuman Elemen Troy kan pakainya Tri Pro, kalau ini pakainya Ion. Dan udah disediain klip magnet juga supaya ngelipatnya jauh lebih rapi lagi. Kita lanjut naik ke atas, head tube-nya cukup besar ukurannya. Dan dia udah disediain front block, dan front block-nya ini model yang baru, sama seperti punyanya Polish Texas yang baru juga. Rata-rata sekarang Elemen yang baru front block-nya modelnya seperti ini. Nah, gue lebih suka model yang ini karena lebih kelihatan matching sama sepedanya, lu juga bisa lihat. Nah, di bagian head tube-nya dia juga udah pakai bearing, cuman yang kali ini nggak ada mereknya. Nah, untuk bagian handle post ini sama seperti punyanya Dahon Ion. Jadi modelnya sama standarnya Ion yang biasa. Pembukaannya juga menurut gua ini lancar banget, gampang banget dibuka tutupnya, enteng. Cuman memang kalau dibanding sama si Norris 3.0 atau analog, gua sih secara jujur ya lebih suka yang punyanya analog 3.0 atau Norris 3.0 kemarin, karena menurut gue itu jauh lebih rigid, jauh lebih mudah dioperasikan dan gak terlalu banyak bunyi handle postnya. Tapi overall ini udah bagus karena sebelum Norris keluarin seri yang itu, menurut gue ini adalah salah satu yang terbaik saat itu. Nah, selain itu ada juga yang berbeda dari sistem handle postnya dibanding handle post Elemen yang lain. Jadi kalau kita lihat nih ya, pas kita buka di dalam sini dia udah nggak pakai jangkar lagi. Jadi kalau lihat ini udah pakai kunci L gede, jadi udah pakai L gitu langsung ke fork, jadi udah nggak pakai sistem jangkar. Nah, sistem ini itu memungkinkan sepeda juga jadi lebih stabil dan juga lebih rigid kalau dibawa dengan kayak gini ya. Seat postnya itu jadi lebih enak untuk dipakai. Dan ditambah lagi karena dia sudah inner cable, anak-anak FN-Non atau Troy kan biasanya suka masukin kabel ke dalam handle post. Nah, kalau misalnya dia udah pakai sistem yang kayak gini nih forknya, jadi lu bisa masukin ke dalam, lalu tembusin ke sini, naikin ke bagian sini. Jadi lebih bagus menurut gua. Dia
oke banget, improvement yang menurut gue cukup oke. Kita naik ke bagian handlebar. Lo bisa lihat handlebarnya ini ukurannya pas menurut gue. Dia pakai hand grip dari Audi. Cuman gue sih kurang begitu suka ya, walaupun ini karet tapi nggak begitu empuk. Karena gue lebih suka yang busa. Tapi ini sih selera, lu suka atau enggak. Tapi menurut gue sih secara model dan tampilan ini udah cukup bagus dan cukup gripnya enak di tangan. Cuman kurang empuk aja menurut gue. Nah, lu juga bisa lihat dia remnya pakai Tektro depan dan belakang. Secara feeling Tektro seperti biasa oke banget. Dan klem-klemannya semua dari Iron. Dan seperti gue bilang di video-video sebelumnya, untuk klem-kleman dan penutup di bagian handle post maupun seat post, menurut gue Element masih yang paling bagus saat ini karena gampang. Nih gue coba contohin ya. Kalau dibuka, diputernya mudah sekali. Kalau ditutup, ini juga kencang sekali, jadi nggak goyang. Kalau punya yang lain kan kadang-kadang kalau ininya lo kendorin bisa dibuka, bisa diputer, tapi begitu ditutup masih bisa goyang. Begitu juga sebaliknya. Jadi menurut gue secara klem-kleman Element masih paling bagus saat ini. Nah, sekarang kita lari ke bagian shifternya. Nah, untuk shifternya sekarang dia pakai Sensa Empire, yang which is itu adalah Sensa seri tertinggi yang ada saat ini. Jadi secara feeling kalau menurut gue ini mirip seperti Tiagra kalau dari shifter. Jadi naikkan 2 kali, ini enak banget. Ini bisa sampai 3 kali. Oh, jadi bisa naik langsung 3 kali. Dan kalau lo lihat modelnya, ini modelnya mirip banget seperti 105 ya. Kalau nggak salah modelnya seperti ini. Karena ini 11 speed juga dia nggak ada penunjuk di bagian sininya, jadi polos begini aja. Kita lari sekarang ke bagian yang paling menarik di sepeda ini menurut gua. Kalau lo bisa lihat nih ya, ini framenya cukup berbeda sama Kemhezi pada umumnya. Dan ini juga yang membuat gua akhirnya tertarik untuk beli sepeda ini dan cobain sepeda ini. Yang pertama yang bikin gua cukup kagum adalah pengerjaan dari framenya ini. Menurut gua ini kualitasnya sama seperti dahon yang diproduksi sama Element. Kalau lo perhatiin betul-betul, ini catnya tuh rapi banget dari ujung ke ujung sampai ke belakang. Begitu juga pengelasannya, semua presisi sekali. Bahkan kalau misalnya kita buka di bagian framenya, ini juga lo bisa lihat, ini rapih banget. Jadi betul-betul kalau lo lihat ya, ini mirip sama seperti punyanya Evenhon. Jadi sampai dalam pun dia dicat, dan ini rapi sekali menurut gua. Jadi itu thumbs up untuk Element dalam pengerjaan si Kemhezi-nya ini. Bukan cuma itu yang menarik, karena ada beberapa hal yang menarik di bagian frame. Yang kedua adalah inner cable. Jadi secara total frame ini itu udah pakai sistem inner cable. Jadi dari depan lu bisa lihat di bagian tulisan Kemnya ini ada lubang, ada 2 lubang untuk si kabelnya itu masuk ke dalam sini. Nah, yang masuk ke dalam sini adalah rem dan juga kabel shifter. Masuk ke dalam sini lalu dia keluar dari sisi kiri dan kanan di sebelah belakang, lalu mengalir yang sebelah kiri ke bagian rem, yang sebelah kanan ke bagian shifter. Nah, kalau gue lihat secara sistem ini mirip seperti punyanya Dahon K3 Plus. Tapi menurut gue ada sedikit perbedaan, dan menurut gue sih Element cukup berani dalam memasukkan kabel ke dalam bodinya. Kenapa? Karena kalau Dahon K3 Plus kan dia remnya itu masih rem mekanik walaupun udah cakram. Jadi yang dimasukkan ke dalam sini adalah kabel. Tapi kalau Element ini udah pakai rem hidrolik walaupun mereknya dari Tektro, tapi menurut gue cukup berani, dia berani masukkan ke dalam sini untuk sepeda lipat. Karena kan yang kita tahu kalau rem hidrolik itu bisa bocor remnya, jadi menurut gue sih cukup berani. Tapi kalau gue lihat lagi secara keseluruhan ini cukup aman menurut gue, karena dia masukkan ke dalam sini kalau dilipat itu nggak betul-betul patah lipatannya, jadi masih ada lengkungan. Jadi kalau menurut gue pribadi sih cukup aman, dan yang dia pakai kan Tektro, dan sejauh ini sih Tektro gue belum pernah nemuin yang bocor ataupun ketekuk di bagian kabelnya. Jadi menurut gue sih cukup aman dan cukup pintar dia masukin ke dalam sini. Nah, selain pengecatan dan pengelasannya yang menurut gue bagus sekali dan sempurna sekali, terus dia juga masukkan kabel ke dalam frame, yang artinya framenya sudah inner cable. Ada satu lagi yang menurut gue cukup menarik, yaitu model framenya. Kalau lo bisa lihat, ini modelnya tuh mirip-mirip sama punyanya Evenhon Gas atau Element Troy. Jadi cuman satu bagian di sini aja. Nah, cuman bedanya di bagian frame bagian depan ini lebih lebar. Dia lebih lebar dibanding punyanya si Troy yang cuman bulat. Kalau ini lebih lebar. Jadi menurut gue sih ini jauh lebih cantik, jauh lebih sporty dibanding punyanya Element Troy. Tapi yang mau gue fokuskan di sini bukan cuman kecantikan di bagian bodinya aja dan bentuknya, tapi menurut gue Element cukup berani untuk menghadirkan frame aluminium dengan model seperti ini. Karena aluminium itu kita tahu
cukup kaku dan cukup beresiko untuk bikin dia tuh hanya satu tumpuan aja. Tapi kalau lo bisa lihat ini menurut gua sih dibikin di sininya tuh pinter banget. Di bagian sini dia lebih tebal modelnya. Dan di bagian sininya juga pengelasannya bagus sekali menurut gua. Jadi kalau bukan frame aluminium yang betul-betul bagus, menurut gua sih kayaknya mereka nggak akan berani untuk bikin frame model seperti ini. Jadi menurut gue sih ini aluminium yang dipakai adalah aluminium yang bagus, jadi kuat banget untuk bisa nahan model seperti ini. Kita naik ke bagian seat clamp, ini lo bisa lihat dari Ayen dan bagus sekali menurut gue. Ini cukup besar dibanding sama punya Polish Texas, ini bagus. Dan di bagian seat post ini pakainya tipe yang lama ya, sama seperti punyanya Z9 di bagian penguncinya, tapi di bagian sininya ini mirip seperti Elementro yang lama, jadi masih garis-garis gitu modelnya. Udah ada penunjuknya di bagian sini. Dan untuk bagian saddle ini gue udah ganti ke saddle Stress Award karena gue kurang begitu nyaman pakai saddlenya yang lama. Tapi modelnya cukup bagus. Kalau saddle yang lama dia pakai loose dan di belakangnya itu ada untuk naruh si pedal quick release-nya. Cuman udah gue ganti ke stress supaya lebih nyaman. Nah, kita lanjut ke bagian cranknya. Untuk bagian cranknya lo bisa lihat ini modelnya loose yang baru. Jadi ini udah Holotech 2 walaupun nggak ada bolongannya di bagian sini. Secara model sih gue suka banget sama model yang ini ya. Jadi di bagian sininya juga lebih rapat dan tulisan ininya juga cakep banget kalau lo bisa lihat. Dan ini ukurannya cukup besar, ini 56T ukurannya, jadi besar sekali, artinya dia fokusnya ke ngebut ya. Dan ini pedalnya juga udah gue ganti ke gap, karena yang quick release itu menurut gue cukup kecil, akhirnya gue ganti ke gap yang ukurannya agak sedikit lebih besar. Tapi bukan berarti jelek, karena itu bagus sekali, gue udah coba juga perputarannya bagus banget. Dan ini juga udah bearing ya, di bagian sininya dia udah pakai bearing. Nah, kita lanjut ke bagian rantai. Ini rantainya udah pakai KMC. Jadi ini mirip sama punyanya si Analog 3.0, udah pakai yang dual tone juga, jadi hitam putih gitu modelnya. Nah, kita lanjut ke senjata utamanya. Nah, kalau lu bisa lihat ini dia pakai Sensa Empire 11 speed. Lu bayangin, sekalinya Hazy dikasih yang speknya bagus langsung naik ke 11 speed. Dan ini Sensa Empire yang model baru, karena Sensa Empire kan udah keluar di beberapa modelnya Elemen ya, kayak contoh Volt X Lite itu juga pakai Sensa Empire. Cuman itu berbeda sama seri yang ini, karena ini serinya seri yang terbaru, jadi udah paling tinggi. Ini juga dikasih yang paling baru sama Elemen. Nah, selain dia pakai karbon, di bagian pulainya juga dia udah pakai bearing dan berwarna. Secara perpindahan tadi gue udah sampaikan, ini modelnya mirip seperti Tiagra ya perpindahannya. Jadi ketepatan dan kecepatannya cukup baik, cuman memang di bagian shifter agak sedikit keras seperti Tiagra lah. Tiagra kan agak sedikit keras dibanding Deore ya. Jadi ini cukup keras dipencet, tapi setelah gue pakai beberapa minggu sih rasanya jadi lebih lembut dan perpindahannya ini oke banget. Ini juga salah satu shifter Sensa yang menurut gua nggak ada keluhan sama sekali dan nggak ada bunyi dibanding Sensa-Sensa yang lain. Kalau biasanya gue pakai Sensa kan pasti ada masalah-masalah seperti bunyi atau perpindahannya itu nggak presisi gitu. Tapi kalau yang ini nggak sama sekali. Pindah 1, 2, 3 kali pindah pun dia oke banget menurut gua. Untuk bagian sprocket ini juga udah gue ganti karena yang sebelumnya itu ukurannya 1128T. Ini gue udah ganti ke 1136T. Banyak yang tanya kalau diganti sprocket apakah harus ganti RD dan rantai. Ini enggak sama sekali, jadi gue nggak ganti rantai, gue juga nggak ganti RD. Tapi kalau lo lihat ini gue udah tambahin Goldlink di bagian sini, jadi penambah untuk si RD-nya. Karena kalau lo nggak pakein ini mentok banget ke ukuran 36 itu nggak bisa pindah dia karena udah mentok. Jadi mau nggak mau lo mesti tambahin si Goldlink supaya bisa nyampe ke 36T. Apakah ada gangguan setelah gua ganti ke 36T? Enggak sama sekali, perpindahannya cukup bagus, cukup enak dan nggak ada sama sekali gangguan atau bunyi-bunyi setelah gua ganti ke 1136. Nah, kita lanjut. Kalau di video vlog yang kemarin kalau lo nonton kan gue bilang si Kemezy ini punya hub loose dengan suara menurut gue paling kencang saat ini dibanding loose yang tipe lain. Nah, sekarang kita dengerin seberapa kencang suara si jangkriknya loose ini. Gila sih, ini kencang banget menurut gue. Bahkan dibanding yang karbon kemarin ini jauh lebih kencang. Nah, untuk sepeda 16 in menurut gua secara kelengkapan standar seperti sepeda 16 in lainnya, cuman untungnya dia udah disediain klip magnet dan juga front block. Tapi untuk standar dia nggak disediain, akhirnya gue tambahkan sendiri standar di bagian sininya.
karena di bagian tengah nggak begitu memungkinkan untuk pakai standar, akhirnya gue pakai di sini. Untuk Troy juga rata-rata teman-teman gue pakainya juga di belakang. Gue juga ditambahin bel karena ini nggak ada belnya. Dia menurut gue secara kelengkapan sih standar aja, nggak terlalu lengkap, tapi kalau kita mau lengkapin ini udah cukup bagus banget. Walaupun dia udah pakai spek yang menurut gua peningkatannya cukup baik, dia udah pakai 11 speed, udah pakai rem hidrolik, tapi penambahan beratnya menurut gua nggak terlalu signifikan. Artinya itu adalah berita baik untuk anak-anak Hazy, karena anak-anak Hazy itu beli sepeda ini menurut gua karena beratnya yang enteng dan mudah dibawa. Nah ini gue tunjukin ke kalian kalau ini tuh enteng banget, lu bisa lihat, ini enteng banget. Jadi satu tangan pun ini masih bisa keangkat, enteng banget. Ini beratnya kira-kira mungkin 9,5 sampai 10,5 kilo. Nah, gue akan tunjukin gimana cara ngelipetnya, apakah bisa rapat dan bisa didorong atau enggak. Naikin standar, turunin si seat post sampai mentok. Ini cukup panjang seat postnya. Ini harus dinaikin ke posisi yang cukup tinggi. Lalu turunin. Di bagian sini, turunin ke bawah. Buka dan lipat. Nah, itu bisa lihat tuh, ringkas banget dan enteng banget. Ini enteng banget. Nah, selain enteng untuk dibawa-bawa, ini juga enak untuk didorong. Nah, ini gua akan tunjukin ke kalian. Didorongnya itu cukup enak. Jadi selain enteng, dia juga fleksibel untuk didorong. Lu bisa lihat nih. So, kesimpulannya apakah Cam Hazy ini worth it untuk dimiliki? Harga sekarang itu by the way di angka 9,5 sampai 10,5 juta rupiah. Jadi berbeda toko, beda juga, dan beda juga benefit yang didapat kalau lo beli sepeda ini. Nah, menurut gue untuk harga segitu ini worth it banget untuk dimiliki, karena entengnya dapat, speknya juga dapat, ngebutnya dapat, entengnya juga dapat. Jadi menurut gue ini cukup lengkap untuk dimiliki saat ini. Dan sepeda ini juga cukup banyak menghiasi vlog-vlog kita dan juga Instagram gua. Jadi menurut gua ini sepeda tuh cukup nyaman untuk dipakai. Jadi buat lo yang nungguin selama ini reviewnya, nah hari ini kejawab semua reviewnya. Sekian video gua kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gua lebih semangat update videonya. Closingnya lebih baik nggak usah didorong, kita angkat aja.